Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan mempelajari untuk menyusun jurnal penyesuaian dari perusahaan Simply Fresh Express dan nanti dilanjutkan dengan menyusun neraca lajur. Baik, kita perhatikan untuk data neraca saldo dan data penyesuaian dari perusahaan Simply Fresh, kemudian kita susun berdasarkan data penyesuaian yang disajikan. Yang pertama di sini, jadi ini ada neraca saldo ya. Saldonya ini adalah per 31 Desember 2017 sebelum ada data penyesuaian. Ini satu kesatuan ya, tapi karena ini di buku yang terpisah sehingga ini agak terpisah. Nah, kemudian dari data ini ada beberapa data penyesuaian, ada 5, yaitu yang pertama tentang adanya sewa dibayar di muka, yang kedua tentang pemakaian perlengkapan, kemudian yang ketiga yaitu tentang penyusutan peralatan, yang keempat adalah iklan yang belum diterbitkan dan yang sudah diterbitkan, dan adanya beban gaji dan beban lain yang belum dibayar. Kita lihat yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Keterangannya sewa dibayar di muka untuk 2 tahun dibayar 1 Maret 2017. Jadi kita lihat di neraca saldo ini ada sewa dibayar di muka 120 juta. Ini untuk 2 tahun. Berarti kita harus menghitung dulu untuk sewa dibayar di muka per bulannya ya, yaitu sewa dibayar di muka per bulan itu adalah 120 juta ya. 120 juta dibagi dengan, karena ini berlaku 22 tahun berarti sama dengan untuk 24 bulan. Sehingga demikian untuk sewa dibayar di muka per bulannya itu adalah 120 juta dibagi dengan 24 bulan. Berarti per bulannya adalah 5 juta. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini sewa dibayar di muka itu mulai 1 Maret. Berarti kan kita menyesuaikan 1 Maret ini nanti akan berakhir pada tanggal 1 Maret lagi di 2 tahun berikutnya, di tahun 2019. Kalau sampai dengan bulan Desember tahun 2017, berarti kita hitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, dan seterusnya. Maret sampai dengan Desember 2017 itu ada 10 bulan. Ya, 10 bulan. Dengan demikian kita harus menyesuaikan dari sewa dibayar di muka ini yang 10 bulan ini sudah menjadi beban ya, sudah menjadi beban, yaitu beban sewa, sehingga kita hitung berapa beban sewanya. Beban sewanya adalah 10 bulan dikali per bulannya 5 juta, sehingga besarnya beban sewa adalah 50 juta. Nah, dengan demikian di penyesuaian kita jurnal, yaitu debitnya beban sewa 50 juta. Kemudian yang kedua adalah kreditnya sewa dibayar di mukanya kita kurangkan ya, karena sebagian sudah menjadi beban, maka sewa dibayar di mukanya kita kurangkan atau kita kreditkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu adanya perlengkapan yang masih ada di gudang. Nah, ini perlengkapan
Jadi perlengkapan itu tadinya sebelum ada penyesuaian ada 60 juta di neraca saldo ya. Kemudian setelah dicek fisik, dihitung gitu ya, ternyata itu masih tersisa 33 juta. Nah, berarti ada selisih. Ada selisih. Ada selisih 27 juta. Kemana yang 27 juta ini? Yang 27 juta ini sudah tidak ada. Karena apa? Karena sudah dipakai gitu ya. Jadi karena sudah dipakai, maka jurnalnya menjadi beban perlengkapan ya. Beban bertambah sebelah debit, kemudian perlengkapannya berkurang sehingga perlengkapannya dikreditkan senilai 27 juta. Begitu. Kemudian untuk yang ketiga adalah perawatan disusutkan 10%. Nah, oke. Kita lihat peralatan ya, ini ternyata besarnya adalah 360 juta. Ya. Peralatan 360 juta. Kemudian data penyesuaiannya itu peralatan disusutkan 10%. Maka ini penyusutannya 10%. Kita hitung berapa besarnya penyusutan yang diberikan, yaitu 10% dikali dengan 360 juta sebesar 36 juta. Nah, dengan demikian jurnal penyesuaiannya kita tulis debit beban penyusutan peralatan senilai 36 juta. Kemudian sisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 36 juta. Ini biar sama ya. Ini peralatannya peralatan saja. Ini peralatan kantornya nggak usah. Peralatan sama dengan akunnya peralatan. Baik, kemudian kita lanjut untuk yang keempat. Ini ada beban iklan. Nah, kita lihat di neraca saldo ya. Beban iklan. Di sini ada beban iklan 30 juta ya. Beban iklan 30 juta. Kita tulis dulu 30 juta. Beban iklan. Ya, 30 juta. Rp30 juta ini ternyata untuk sudah diterbitkan 15 juta. Berarti dikurangi dengan 15 juta ya. Artinya dari 30 juta ini yang 15 juta ya selisihnya. Yang 15 juta ini tuh belum diterbitkan. Iklannya belum diterbitkan. Dengan demikian masih menjadi namanya iklan dibayar di muka. Dengan demikian untuk jurnalnya itu sisi debitnya adalah iklan dibayar di muka, kemudian sisi kreditnya adalah beban iklan. Jadi bebannya dikurangkan gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, untuk yang kelima, yaitu beban gaji bulan Desember 3.500.000. Nah, beban gaji ini 3.500.000 ya, kurang 01. Kemudian ada beban listrik, air, telepon, beban listrik, air, dan telepon itu sebesar 6.500.000.
Nah, dengan demikian pada data kelima ini ada 2 beban yang belum dibayar alias masih menjadi utang beban ya. Dengan demikian untuk debitnya kita tulis beban gaji 3.500.000, kemudian beban listrik air telepon 6.500.000 dan kreditnya adalah utang beban. Oke, sudah selesai kita untuk menyusun jurnal penyesuaian. Berikutnya kita lihat bagaimana neraca saldonya dari data penyesuaian yang sudah kita buat. Kita ke neraca lajur. Baik, jadi kita tulis terlebih dahulu data dari neraca saldo ini ya. Nah, dari kas 1110, kas sampai dengan 6.008 beban lain-lain ini kita tulis terlebih dahulu di sini. Oke. Dan juga angkanya, yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit. Sudah selesai, kemudian kita cek sudah balance antara debit dan kredit 2.407.000 ya. Ini ya 2.407.000 atau ini kalau dalam ribuan jadi 2.407.000.000. Kemudian setelah neraca saldo oke, balance, baru kemudian kita memasukkan data dari jurnal penyesuaian di kolom penyesuaian. Oke, tadi jurnal penyesuaian ini Pak Guru pindah di sisi kanan ya, jurnal penyesuaian Simply Fresh. Kemudian kita akan masukkan data penyesuaian ini di kolom penyesuaian. Yang pertama yaitu beban sewa 50 juta ya. Ini karena dalam ribuan sehingga nanti nolnya dikurangi 3. Nah, sebentar Pak Guru klik dulu di sini. Oke. Data yang pertama yaitu beban sewa. Jadi kita buat akun baru di sini. Datanya biasanya sudah disediakan ya di soal di sini nih. Di soal di bawah data penyesuaian biasanya disebutkan data akun yang masih harus dibuka, yang harus ditambahkan untuk mencatat penyesuaian yang belum ada pada neraca saldo. Itu yang pertama beban sewa itu kita masukkan sisi debit 50 juta, kemudian yang kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kredit ini ya, data kredit sewa dibayar di muka. Sebentar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tadi yang pertama sudah ya. Yang pertama sudah, ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah beban perlengkapan 27 juta. Oke, kita masukkan ke beban perlengkapan. Nah, ini ya. Nah, masuk akun baru karena belum ada sebelumnya. Beban perlengkapan 27 juta. Kemudian kreditnya adalah perlengkapan, kita kreditkan. Ini perlengkapannya kita kreditkan 27 juta. Kemudian yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan. Karena belum ada di neraca saldo, maka kita buka akun baru di ketiga yaitu beban penyusutan peralatan sisi debit ya. Kemudian sisi kreditnya adalah, biar agak turun biar kelihatannya. Oke, kemudian sisi kreditnya ini akumulasi penyusutan peralatan, maka kita masukkan di sisi kredit. Kemudian yang keempat yaitu iklan dibayar di muka.
Karena belum ada di neraca saldo, kita buka akun baru, iklan dibayar di muka. Kemudian untuk kreditnya adalah beban iklan. Beban iklannya ada di neraca saldo ya. Ini kita kurangkan. Yang keempat sebesar 15 juta. Kemudian untuk yang kelima itu ada beban gaji sisi debit. Beban gaji 3.500.000 ya. Kita masukkan dulu yang pertama sisi debit beban gaji. Kemudian yang berikutnya adalah beban listrik dan air sisi debit. Kita masukkan sisi debit 6.500.000 dan yang berikutnya adalah sisi kreditnya utang beban. Kita masukkan di sisi kredit sebesar 10 juta. Oke, kemudian kita sudah selesaikan data penyesuaian, kita cek sudah balance antara debit kredit. Berikutnya kita menyusun neraca saldo disesuaikan. Oke, kita lihat dulu, kita tampilkan karena ini sudah ada angkanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah neraca saldo disesuaikan ini datanya berasal dari neraca saldo dan dari data penyesuaian. Apabila ada penyesuaian, misalnya contohnya kalau ini yang akun kas tidak ada ya di penyesuaian, sehingga kita pindah saja sama dengan di neraca saldo, dan piutang juga begitu. Kemudian untuk sewa dibayar di muka, ini ada sisi debit ya 120 juta, kemudian di penyesuaian ada sisi kredit ya. Kalau debit ada debit di penyesuaian maka ditambahkan, tapi kalau di neraca saldonya sisi debit kemudian di penyesuaian sisi kredit maka dikurangkan. Maka untuk sewa dibayar di mukanya itu kita kurangkan sisi debit 1.120 juta dikurangi dengan sisi kreditnya 50 juta. Begitu juga untuk perlengkapan ada 60 juta di neraca saldo, tapi ada penyesuaian sisi kredit sehingga kita kurangkan, hasilnya adalah 60 juta dikurangi 27 juta itu adalah 33 juta. Kemudian untuk perawatan gedung tidak ada perubahan sehingga kita masukkan sama. Begitu juga untuk utang usaha, modal, ini sisi kredit, kita masukkan sisi kredit. Prive, ini sisi debit, tidak ada perubahan, kita masukkan sisi debit. Pendapatan, tidak ada perubahan, kita masukkan di sisi kredit. Kemudian untuk beban gaji, ini ada saldo 126 juta, kemudian untuk penyesuaiannya ada beban lagi 3 juta, sehingga kita tambahkan ya, ini debit dan debit, kita tambahkan 126 juta ditambah dengan 3.500.000 yaitu 129.500.000. Kemudian untuk beban iklan itu ada sisi debit ya 30 juta, kemudian penyesuaiannya ada sisi kredit sehingga kita kurangkan 30 juta dikurangi dengan 15 juta sehingga untuk beban iklan saldonya tersisa 15 juta. Kemudian untuk beban asuransi, beban lain-lain ini tidak ada perubahan sehingga kita tulis sama dengan di nota saldo. Oke, baru kemudian kita pindah data penyesuaian ya. Data penyesuaian kita pindah, yang sisi debit kita masukkan sisi debit karena nggak ada perubahan ya. Sisi debit masukkan debit, sisi kredit masukkan kredit, semuanya sampai selesai. Kemudian kalau sudah kita masukkan semuanya untuk data dari kolom penyesuaian, kita hitung untuk sisi debit dan sisi kreditnya ya, yaitu 2 juta atau 2.453.000.000 sudah balance antara debit dan kredit.
ya, perhitungannya sudah benar. Nah, kalau sudah memiliki data neraca saldo disesuaikan, maka kita bisa menggunakan data ini untuk membuat eh, apa namanya itu alat bantu menyusun laporan laba rugi dan neraca. Jadi ini kolom laba rugi dan kolom neraca ini adalah alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kita tampilkan dulu angkanya. Oke, kita lihat untuk laba rugi. Jadi laba rugi ini kita akan menghitung laba atau rugi perusahaan selama tahun 2017. Isinya adalah pendapatan dan beban gitu ya. Jadi laba rugi itu isinya pendapatan dan beban. Kalau pendapatannya lebih besar daripada beban-beban yang ada yang dikeluarkan, maka perusahaan akan mengalami laba. Dan sebaliknya, kalau misalnya pendapatan perusahaan lebih kecil dari beban-beban yang dikeluarkan, maka perusahaan akan mengalami rugi. Nah, kemudian kita akan ketahuan nanti apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi dengan cara kita masukkan data dari neraca saldo disesuaikan ini, yang pendapatan kita masukkan di sisi kredit, kemudian sesuai dengan posisinya ya. Kemudian beban-bebannya kita masukkan di sisi debit. Nah, ini pendapatan hanya ada satu akun, yaitu pendapatan saja 4.100, kita masukkan di sini datanya dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian bebannya kita masukkan semuanya, beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban lain-lain ya. Juga beban dari data penyesuaian, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban beban listrik ya. Oh, bukan ya, beban listrik. Oke, ini akumulasi. Oh, ini tidak ya. Nah, kemudian sudah kita jumlahkan antara sisi debit dengan sisi kredit. Nah, yang ternyata sisi kreditnya tadi adalah 760 maaf ini juga tidak ya. 760 juta. Sisi debitnya sisi kreditnya atau dari pendapatannya adalah 760 juta. Kemudian total bebannya adalah 375 juta. Sehingga di sini kita bisa lihat pendapatannya lebih besar daripada beban-beban yang dikeluarkan, sehingga akan laba untuk perusahaan. Nah, kemudian kita selisih labanya berapa? Labanya adalah kita selisihkan antara pendapatan atau sisi kredit dengan beban-beban atau sisi debit. Ini ya, kita kurangkan antara 760 juta dikurangi 345 juta. Sehingga labanya perusahaan adalah 415 juta. Nah, dengan demikian kita sudah cek untuk debit kreditnya. Debitnya 760 juta, untuk sisi kreditnya 760 juta, untuk sisi debitnya adalah 345 juta ditambah 415 juta. Ini ya, sehingga sudah balance 760 juta. Nah, berikutnya kita akan menyusun alat bantu untuk neraca, yaitu kita buka kolom neraca, kita tampilkan dulu datanya. Nah, neraca ini adalah semua akun yang belum masuk di kolom laba rugi, gitu ya. Jadi semua yang ada di data penyesuaian tapi belum masuk di laba rugi itu kita masukkan di neraca. Oke. Masih terlihat ya. Kecilkan sedikit boleh. Nah. Jadi
isinya adalah harta, utang, dan modal. Ya, karena yang pendapatan dan beban sudah masuk di sisi laba rugi, yang masuk di neraca adalah akun harta, utang, dan modal. Nah, maka kita masukkan akun-akun hartanya, itu kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Ini data dari data neraca saldo disesuaikan ya. Oke, sudah kita masukkan semuanya sampai dengan gedung. Kemudian yang sisi kreditnya utang dan modal kita masukkan sisi kredit, prive kita masukkan sisi debit ya. Dan ini beban-beban tidak masuk, sudah masuk di laba rugi. Kemudian ini ada iklan dibayar di muka 15 juta. Kemudian ada akumulasi ya. Ada akumulasi penyusutan peralatan. Itu akumulasinya 36 juta. Dan apa satu lagi? Oh, ini ada utang beban. Utang beban ini ada, kita ambil dari data penyusunan neraca disesuaikan, yaitu ada sisi kredit 10 juta. Nah, dengan demikian kita hitung dulu untuk sisi debit dan sisi kredit. Ini ya sisi debit mulai dari kas sampai dengan iklan dibayar di muka itu jumlahnya adalah 2 miliar 108 juta. Kemudian untuk sisi kreditnya ini mulai dari utang usaha, modal, dan seterusnya sampai dengan utang beban itu adalah 1 miliar 693. Nah, selisihnya ini adalah laba bersih. Jadi sudah sama ya, sehingga kita jumlah semuanya. Ini untuk sisi debitnya 2 miliar 108 juta dan sisi kreditnya adalah 1693 juta ditambah dengan labanya, sehingga sisi debit dan kredit sudah sama, sudah balance. Baik, demikian anak-anak untuk bagaimana caranya menyusun jurnal penyesuaian sampai dengan menyusun neraca saldo. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.